Saatnya sekarang pemirsa Anda menyimak NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Guru honorer Supriyani sedang menanti vonis. Hari Senin 18 November mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan akan memutuskan apakah sang guru memukul korbannya dan dikenakan hukuman penjara atau malah dibebaskan dari tuntutan yang membuatnya jadi pesakitan sejak bulan Oktober lalu. Kami hadirkan dua narasumber yang sangat begitu concern terhadap kasus ini. Yang pertama, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, dan yang kedua, praktisi hukum Edwin Partogi. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan paket yang berikut ini. Ini adalah sidang tuntutan terhadap Supriyani yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan 11 November lalu. Waktu itu, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan tidak biasa kepada guru honorer ini. Walaupun perbuatan pidana, aktu reis yang dilakukan oleh terdakwa Supriyani binti Sudiarjo dapat dibuktikan, akan tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, mens rea. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriyani binti Sudiarjo tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum. Jika disarikan, jaksa menyebut Supriyani telah memukul korban yang tidak lain anak seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito. Namun, guru honorer ini tidak dapat dibuktikan memiliki niat jahat atau mens rea. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana seseorang bisa dinyatakan bersalah tidak ada mens rea-nya di situ. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ada atau tidaknya perbuatan jahat inilah yang menjadi jantung perdebatan. Pada 7 November 2024, kuasa hukum Supriyani menghadirkan Dr. Raja Alfat. Dan dokter forensik ini menyatakan luka pada bagian paha korban bukan disebabkan pukulan gagang sapu. Menurutnya, luka tadi lebih identik disebabkan oleh luka bakar atau gesekan benda tumpul. Seperti yang saya sudah sampaikan juga sebenarnya daripada persidangan, kan yang dipastikan bahwa benda penyebabnya sapu atau bukan. Kalau dari sapu tidak sesuai dengan kepala luka yang ada di sini. Kita sudah jelaskan ciri-cirinya luka kalau akibat sapu seperti apa, dan kalau luka yang kita berikan itu bukan karena sapu tapi karena persoalan lain. Cerita guru Supriyani bakal ditentukan Senin 25 November 2024 mendatang. Di PN Andolo, Majelis Hakim bakal memutuskan apakah Supriyani bersalah atau dia dibebaskan dari tuntutan hukum seperti yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, saya koreksi pemirsa, tanggal sidang putusan itu Senin 25 November ya, bukan 18 November ya. Karena kalau kita bicara tentang kasus ini, ada yang beranggapan bahwa ini lamban sekali. Tapi kita juga harus melihat dari perspektif guru Supriyani. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu alasan Anda berdua, Mas Reza dulu, kenapa Anda berdua sangat concern terhadap kasus guru Supriyani ini? Karena saya anggota PGRI. Oke. Jadi Simple ya? Iya, saya sudah punya kepedulian terhadap orang-orang yang berprofesi sebagai guru. Guru. Saya juga merupakan pekerja di salah satu lembaga perlindungan anak. Dan kasus ini juga melibatkan anak. Alhasil, sudah barang tentu saya punya keterpanggilan hati untuk juga memberikan perhatian pada kasus ini. Saya juga bekerja di Pusdiklat Mahkamah Agung. Sehingga saya sudah jelas punya kepentingan untuk membantu otoritas penegakan hukum, wabil khusus para hakim, untuk bisa mencermati masalah ini tidak hanya dari sudut pandang hukum, tapi juga dari sudut pandang keilmuan yang coba saya tekuni, yaitu psikologi forensik. Paling tidak 3 hal itu yang kemudian membuat saya
merasa saya harus hadir juga pada kasus yang satu ini. Dan salah satu alasan faktor keilmuan Anda menjadi salah satu aspek penting ya dalam upaya kasus ini biar bisa terang benderang kan? Ya, saya berterima kasih karena ini adalah perkara kesekian yang memberikan jalan bagi psikologi forensik untuk mencoba berkontribusi dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau Bang Edwin? Ya, saya selalu tertarik pada isu-isu soal hukum dan keadilan. Ya. Apalagi apabila di situ ada problem soal ketimpangan dan didukung oleh beberapa kejanggalan. Ketimpangan saya maksud adalah bahwa posisi anak korban, orang tuanya polisi yang bekerja di tempatnya kemudian menjadi tempat korban, anak korban atau korban melakukan pelaporan peristiwa tersebut. Ya. Dengan tersangka pelaku atau terdakwa saat ini adalah Supriyadi. Di sisi lain tentu kita sudah sama-sama mendengar adanya beberapa upaya untuk mendamaikan termasuk melakukan permintaan uang ya. Yang menurut saya itu menunjukkan ada problem dalam penegakan hukum ini. Biasanya problem penegakan hukum itu baik substansi termasuk juga administrasinya juga punya masalah gitu. Jadi dua hal itu tak bisa terpisahkan. Ada problem administrasi di proses penyidikan penuntutan yang bermasalah. Di proses substansinya materinya juga dipertanyakan oleh orang. Gitu. Oknum kan? Iya, tentu. Kalau oknumnya banyak satu kantor gimana? Kalau oknumnya banyak satu kantor, kita sebenarnya harus kejahatan. Iya. Gitu. Ya, tapi saya tidak tahu ya, karena kita kan tidak mungkin bisa mendahului hakim ya. Mas Reza melihat dalam waktu beberapa hari ke depan, 3 hari lagi, kira-kira perspektif Anda terhadap putusan hari Senin itu akan seperti apa? Ada kompleksitas tampaknya dihadapi oleh majelis hakim. Ingin murni mencapai kepastian, kemanfaatan sekaligus keadilan. Atau juga ada tujuan ekstra, yaitu misalnya menjamin bahwa situasi di wilayah yang bersangkutan akan tetap kondusif, harmonis, plus bagaimana agar relasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana juga bisa terjaga. Memang barangkali bagi sebagian orang dikatakan itu absurd. Tidak mungkin hakim berpikir sampai sejauh itu. Hakim cukup berfokus tentang 3 hal tadi gitu. Sekali lagi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tapi psikologi forensik memang tidak serta-merta teryakinkan oleh klaim yang normatif semacam itu. Sebagai misal, salah satu penjelasan teoritis tentang apa yang melatar belakangi hakim membuat putusan, ketika ditinjau dari sudut pandang psikologi forensik, muncullah salah satu teorinya ya, adalah strategic model. Model strategis. Model ini ingin mengatakan bahwa hakim itu menjadikan perkara sebagai alat pelontar karir. Suka tidak suka, ternyata hakim punya kepentingan egosentris pada saat menangani suatu perkara. Baik itu karir dalam konteks tadi saya katakan menjaga keharmonisan antar lembaga, maupun masa depan karir masing-masing hakim itu sendiri. Contoh, apalagi disorot publik ya? Betul. Viral. Saya pernah mengatakan begini, bahwa salah satu tahapan dalam seleksi Hakim Agung adalah bagaimana peserta seleksi menyodorkan putusan emas yang mereka sudah pernah hasilkan. Nah sekarang bayangkan, dalam perkara yang amat sangat menarik perhatian publik ini, ternyata hakim berhasil menelurkan sebuah putusan yang berkualitas emas. Itu kan berarti merupakan alat dongkrak yang akan bisa menopang karir mereka ke depan. Jadi sekali lagi, hakim ternyata tidak hanya memikirkan tentang bagaimana nasib Supriyani, nasib anak, tidak, tapi juga memikirkan nasibnya sendiri. Nasib dia sendiri. Tapi saya tergelitik Mas Reza mengatakan soal suasana kondusif. Ya. Kalau kita berpihak pada keadilan, emang nanti akan terjadi ketidakkondusifan suasana khususnya di Konawe sana? Keadilan bagi satu pihak tidak serta-merta akan kemudian dirasakan sebagai keadilan bagi pihak lain. Anda bicara institusi penegak hukum kan? Tepat. Marwah otoritas penegakan hukum sedikit banyak akan terpengaruh ketika misalnya putusan hakim bertolak belakang alias tidak linear dengan kerja penegakan hukum pada tahap-tahap sebelumnya. Bahwa kasus ini sudah sampai di ruang persidangan itu menandakan ada garis yang lurus, linear antara kerja penyidik berarti kepolisian dengan kerja otoritas kejaksaan. Linear ya. Betapa mengejutkannya seandainya nanti putusan hakim justru bertolak belakang dengan garis linear itu. Itu yang saya khawatirkan, bukan saya khawatirkan. Saya mencoba objektif mengatakan itu akan bisa berdampak terhadap relasi antar lembaga penegakan hukum. Akan bisa berdampak terhadap situasi
hubungan satu sama lain antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Kok- Paling tidak di wilayah setempat. Relasi. Kalau orang obrolan warung bilang kong kalingkong kok dibilang relasi? Wah, kong kali kong saya tidak menggunakan bahasa serendah itu. Saya Pak, yang ya. gunakan, saya pinjam istilah warung Iya, ya. iya. Karena kong kali kong mengindikasikan ada sesuatu yang gelap, yang tidak transparan, yang justru barangkali tidak prosedural, tidak profesional, sekaligus tidak proporsional dalam Ya, proses tentunya penegakan bukan hukum itu. situasi itu yang harus dijaga kan? Saya hanya membayangkan bahwa tanpa harus sampai sedemikian dramatis, tapi paling tidak sekali lagi ada titik harmonis yang semestinya bisa dijaga atau dirasakan perlu dijaga oleh antar sesama lembaga penegakan hukum. Iya, cuma pertanyaannya Bang Edwin, sebenarnya apa yang terjadi dalam ruang sidang itu sehingga dalam tanda petik ya, kalau kita menyimak beberapa waktu terakhir ini, berbagai drama ya, tanda petik saya lagi, sehingga mungkin kita sampai kabur bahwa tujuan utama ini keadilan bagi seorang guru honorer yang ada di sana. Apa yang bisa Anda gambarkan dalam suasana persidangan, kemudian kita bisa berharap apa di hari Senin nanti? Ya tentu perkara ini yang paling mengusik adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat bisa saja Bang Raja juga katakan itu abstrak. Karena itu persepsi. Ya. Tapi karena memang ada beberapa riak-riak ya, yang mengganggu, yang menggoyangkan keyakinan publik terhadap apakah peristiwa pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap anak A itu benar ada atau tidak. Ya. Anda sendiri yakin nggak bahwa peristiwa itu ada atau tidak? Saya tidak dalam posisi itu sebenarnya ya, karena kita tidak melakukan investigasi. Gitu loh. Tetapi beberapa keterangan yang muncul yang kita dengar baik dari kepala sekolah, dari kolega sesama guru mengatakan bahwa peristiwa itu tidak ada. Gitu loh. Ya kan, dengan menjelaskan bagaimana profil Supriyani, menjelaskan bahwa Supriyani bukan wali kelas dari tempat anak korban mengalami peristiwa tersebut. Ya, itu fakta persidangan kan? Itu kan fakta-fakta persidangan. Termasuk proses yang tadi kita sampaikan di awal bahwa ada permintaan uang. Ya. Itu kan yang mengganggu, ya, yang mengusik kita, yang kemudian seorang guru ini pada tingkat P21-nya langsung dilakukan penahanan. Ya. Gitu kan. Untuk apa dilakukan penahanan gitu? Ya. Karena korbannya anak polisi begitu. Nah itu dia, itu juga mengusik publik tadi, yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat. Gitu. Ada kata-kata bijak dari, saya lupa nama tokohnya, dia katakan begini, keadilan itu seperti cinta, dia bisa dirasakan. Gitu. Jadi maksud saya, ya, itulah yang memang yang mungkin dalam konteks tadi Baraja sampaikan, bahwa dalam putusan itu bukan hanya soal benar atau salah, Ya. tetapi juga soal karir si hakim. Oh ya betul, Ya tapi kan? jangan lupa karena Tapi- cinta juga bisa terjadi perselingkuhan antar institusi, antar profesi Ya, bisa tapi, kan? Tapi maksud saya bahwa ya memang hakim tidak bisa melepaskan putusan itu dari juga persepsi yang muncul di masyarakat, Persepsi publik. ya persepsi publik itu, gitu loh. Karena hakim tidak berada di ruang kosong, gitu, ya kan? Dia tidak bisa hanya berfokus pada apa yang didengar selama di persidangan. Ya. Dia punya anak, istri, yang juga menyimak percakapan publik. Tapi Dia hakimnya nggak perlu nonton TV setiap dia hari. punya saudara yang juga menyimak percakapan di publik. Ya, itu tentu punya pengaruh, gitu. Nah, ya tentu kita hanya berharap bahwa putusan yang diambil oleh hakim pada Senin depan adalah putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Ya. Bagi kebenaran itu sendiri. Ya, bagi kebenaran itu sendiri. Meski menyakitkan bagi yang merasa tidak mendapat keadilan, begitu kan? Kan setidaknya kan kalau kita merujuk pada tuntutan dan pledoi, ya tuntutan itu tuntutan lepas. Tuntutan lepas itu artinya bahwa Supriyani dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Kemudian Supriyani juga dikatakan tidak memiliki mens rea, gitu. Tidak mempunyai niat jahat. Kemudian tujuan tindakannya itu adalah sebagai pembelajaran, gitu. Nah itu dari posisi tuntutan. Tuntutannya tuntutan lepas, gitu loh. Bukan tuntutan untuk dipidana. Gitu. Kalau dalam konteks hukum pidana ada beberapa model putusan. Ada putusan lepas, putusan bebas, putusan pemindanaan, bahkan ada putusan membatalkan atau menolak dakwaan. Ya. Nah, di dalam konteks ini kita sudah punya dua alternatif. Kalau dalam konteks
jaksa dia menuntut lepas. Dalam konteks Supriyani dan kuasa hukumnya tentu menuntut bebas. Iya, iya. Tuntut bebas. Jadi kalau putusan bebas, Supriyani tidak terbukti melakukan perbuatan itu. Gitu loh. Tapi kalau tuntutan lepas, perbuatan itu terjadi tapi bukan pidana. Oke.